Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila Kapa. Saya pembimbing dari SMP Negeri 1 Pacet. Saya di sini akan mereview tentang buku Seledri, Wortel, dan Tomat. Buku ini ditulis oleh Dr. Randa Nur Saeda dan penerbitnya dari Arya Duta tahun 2019. Jumlah halamannya ada 48 halaman. Di sini saya menggunakan metode AI. Ada alasan, isi, dan hikmah. Kenapa saya memilih buku ini? Karena saya ingin memberikan motivasi saya juga untuk memakan dan meminum minuman yang sehat dan bergizi. Selain itu, saya ingin mengetahui cara bercocok tanam yang baik itu seperti apa. Nah, untuk isi dari buku ini itu yang pertama ada seledri. Seledri ini berasal dari daerah subtropik Eropa dan Asia, yaitu daerah merupakan daerah dataran yang tinggi, tetapi seledri juga bisa ditanam di daerah dataran yang rendah, namun hanya saja batangnya itu sedikit lebih kecil. Seledri ini memiliki 3 jenis seledri. Yang pertama ada seledri daun, yaitu yang dipanennya hanya batang dan daunnya saja. Untuk yang kedua ada seledri potongan, yang dipanennya itu hanya batangnya saja. Yang ketiga adalah seledri berumbi, yaitu yang dipanennya hanya daunnya saja. Kalau di Indonesia, terus di sini juga kebanyakan adalah seledri daun. Untuk bertanam seledri ini yang baik adalah pada awal musim hujan. Tanaman seledri ini dapat dipanen hasilnya setelah berumur antara 2-3 bulan setelah waktu disebar. Setelah dipanen untuk pertama kalinya, tanaman yang dapat dipanen lagi yaitu setelah 1 bulan. Untuk yang kedua tadi ada wortel. Wortel itu merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput. Terus wortel ini batangnya yang sangat pendek. Wortel hampir menyerupai daun seledri yang memiliki aroma harum yang spesifik. Jenis wortel juga ada 3, yaitu yang pertama ada wortel tipe imperator, atau wortel ini kurang disukai ya karena rasanya itu kurang manis. Terus yang kedua ada wortel tipe continaya. Biasanya wortel ini berbentuk bulat, panjang, dengan ujungnya itu yang tumpul. Terus yang ketiga ada wortel tipe mantes. Wortel ini paling disukai oleh semua orang karena rasanya itu enak, gurih, renyah, dan ada sedikit manis-manisnya. Wortel ini mudah ditanam di daerah yang memiliki ketinggian 500 sampai dengan 1500 mdpl atau daerah pegunungan juga seperti seledri. Untuk varian wortel lokal di Jawa Barat itu yang paling bagus itu adalah di Cipanas dan Lembang. Nah, itu merupakan wortel yang terbaik. Untuk tanaman yang ketiga itu adalah tomat, yaitu tomat adalah tumbuhan asli dari Amerika Tengah ya, dari selatan, dari Meksiko sampai ke Peru. Tanaman ini tidak tahan oleh hujan. Untuk jenis tomat ini ada 4. Yang pertama ada tomat apel. Tomat apel ini berbuah dengan bentuk bulat, ada yang kuat dan sedikit keras seperti buah apel atau pir. Yang kedua ada tomat porselin atau yang biasa disebut adalah tomat sayur. Tomat sayur ini berbuah bulat pipih, lunak, bentuknya tidak teratur, sedikit beralur di dekat tangkainya. Yang ketiga ada tomat kentang. Tomat kentang ini berbuah bulat, besar, dan padat seperti apel, hanya saja ukurannya itu sedikit lebih kecil. Yang keempat ada tomat keriting. Nah, tomat keriting ini berbuah bentuk agak lonjong dan keras ya, berwarna hijau kelam. Ya, terus tomat ini merupakan kelompok sayuran yang dapat
tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tetapi untuk jenis tomat sayur lebih baik ditanam di dataran yang rendah, sedangkan tomat apel lebih baik ditanam di dataran yang tinggi. Hikmah dari buku yang saya baca ini, yaitu hikmah saya dapat bisa mempelajari tentang manfaat dan bercocok tanam seledri, wortel, dan tomat dengan baik. Dengan membaca buku ini, jadi saya termotivasi untuk sering mengkonsumsi sebagai makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.